Assalamualaikum. Sampurasun Sobat Pangeran Lebay. Apa kabar hari ini? Doa terbaik senantiasa terhaturkan. Semoga sobat semua sehat, sukses, dan bahagia. Karena 3 kata itulah kunci menikmati hidup ini. Biar lebih fokus dan tidak bosan dengan suara merdu ini, apalagi kalau diam, baiknya sediakan dulu kopi lekohnya, seruput kopinya, dan imajinasikan apa yang akan disampaikan. Ketika berbicara tentang suku pedalaman Banten, khususnya suku Baduy, kita selalu disuguhkan cerita tentang keunikannya. Nah, kali ini saya coba membedah dari sisi yang berbeda, kemudian membuka cakrawala cara berpikir kita. Sabah Baduy, kenapa tidak wisata Baduy? Ini pernah jadi perdebatan manakala Pemda dan Dinas Pariwisatanya membuka suku adat pedalaman ini menjadi destinasi wisata, sehingga terbuka untuk umum. Kemudian muncullah nada-nada ketidaksukaan dari orang Baduy, sedikit memprotes kata wisata Baduy. Kata mereka, kami bukan tempat wisata atau tempat hiburan untuk ditonton banyak orang. Kami juga manusia sama seperti kalian. Setelah dialog dengan kesepahaman yang sama, muncullah kata Sabah Baduy. Sabah berasal dari kata nyaba yang artinya berkunjung atau mengunjungi. Gadget atau HP, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, gadget atau HP sekarang, suku yang dianggap anti elektronik ini juga banyak yang memilikinya, sehingga tokoh-tokoh Baduy tertentu menganggap ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan adat mereka, lalu pernah meminta agar wilayah Baduy menjadi blank spot atau bebas dari internet dan jaringan seluler. Artis TikTok dengan HP dan internet yang baik, tak sedikit warga Baduy yang jadi artis TikTok dan terkenal senusantara karena banyak dari mereka yang diundang oleh TV-TV swasta nasional atau ngonten bareng public figure yang followernya jutaan, sehingga muncul desas-desus bahwasanya mereka dieksploitasi demi cuan dan demi konten. Nah sobat, jika di gelas masih tersedia kopi yang lekoh dan masih hangat, seruput lagi kopi lekohnya. Dan jangan skip video ini biar sobat membuka cakrawala dan wawasan, lalu akan dengan bijak menanggapi ini semua. Karena jika tidak diseruput kopinya akan semakin dingin dan tidak nikmat lagi. Dan juga bisa jadi pikiran pun akan terkontaminasi. Saya pernah dialog dengan salah satu warga Baduy. Lalu saya bertanya, kenapa mereka eksis di media sosial dan melanggar pantangan adat? Lalu jawab mereka, kami warga Baduy luar tidak seketat Baduy dalam, sehingga dapat sedikit menikmati kemajuan zaman. Kalau gak begitu, kami disebut terbelakang dan suku primitif. Ku bararingung. Kami teiluk ka zaman disebutna suku anu poek, suku primitif, suku anu terbelakang. Bararingung kami ku adat, ku kokolot ge temenang, tapi kami ge hayang menikmati hidup, tapi ente begitu jauh melanggar adatna. Nah seperti itulah logat mereka ketika saya tanya kenapa mereka aktif di media sosial. Suku pedalaman yang dilindungi kelestarian dan keberlangsungan adatnya ini terkenal tidak bisa membaca dan berhitung secara baik. Karena adat
dan pantangan karuhun melarang adanya sekolah formal maupun informal. Lah, tapi kok itu banyak dari mereka yang bisa membaca dan berbahasa Indonesia? Jawab mereka selalu ketika ditanya dari mana bisanya, mereka menjawab belajar sendiri secara otodidak dan dari HP atau gadget yang mereka miliki. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan provokatif dalam ide dan pengetahuan pikiran mereka yang bertanya, kenapa pemerintah membiarkan mereka bodoh dari menulis dan membaca? Bukankah undang-undang mewajibkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Entahlah, pertanyaan itu sebagai bentuk kepedulian pada pendidikan atau sekedar pertanyaan liar demi menghabiskan kopi yang lekok. Sekarang ini jika warga Baduy berpergian ke suatu tempat untuk hal tertentu maupun berwisata di Kabupaten Lebak, di Banten, bahkan jauh sampai ke ibu kota, ya pantai ibu kota, dengan berkendara atau memakai kendaraan, sehingga tak sedikit pemerhati Baduy, budayawankah atau tokoh Baduy, apapun itu namanya, merasa riskan akan keberlangsungan adat mereka. Sedikit mereka menyalahkan konten kreator atau apapun itu bentuknya yang hanya mengeksploitasi gadis-gadis cantik suku Baduy atau warga Baduy secara umum. Semakin menjadi perdebatan di ruang maya, manakala banyak warga Baduy yang mualaf dan membentuk komunitas baru di Bojong Menteng yang disebut Kampung Landeh. Tak sedikit yang menyayangkan ini terjadi, bahkan ada yang secara radikal menuduh mereka mualaf karena terkikisnya moral adat oleh banyaknya interaksi pengunjung, atau bahkan dipaksa atau dirayu dengan misi tertentu. Warga Baduy dengan kepercayaan Sunda wiwitannya menjadi mualaf, itu hak pribadi dan hak dasar dalam beragama. Dan pernah saya tanyakan kepada Hasanuddin di Kampung Landeh, adakah rayuan atau bahkan paksaan? Teu aya, saya mah asup Islam karena keinginan sorangan, teu aya paksaan. Buat sobat yang penasaran dengan komunitas mualaf warga Baduy, silakan cek video saya dengan judul Cahaya di Kampung Landeh. Tak terasa kita di ujung video. Jika masih ada sisa kopi di gelas kita, seruput lagi kopi lekohnya. Biarkan imajinasi menari di serambi hati, meski dialognya hanya monolog. Nah sobat, bagaimana menurut sobat semua? Jika berkenan, silahkan tinggalkan coretan kata-kata di kolom komentar, tentunya yang positif dan inovatif. Setiap kehidupan yang ada di dunia tak terlepas dari dua sisi, bahkan tak jarang dengan segala kontroversinya. Tinggal kita memaknainya negatif atau positif. Nah sobat, terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan menambah nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.